Kamu lagi ragu mau ngambil asuransi, habis kecewa sama agen asuransi, atau kamu ngerasa asuransi itu gak guna. Banyak banget orang yang belum paham apa itu asuransi dan belum menggunakannya. Bahkan dari 100 orang Indonesia, hanya 32 orang yang tahu dan hanya 16 yang menggunakan asuransi. Dari sini kita bisa lihat ternyata masih banyak banget orang yang belum mengerti seberapa pentingnya asuransi untuk keluarga mereka. Makanya di video kali ini saya akan kasih tahu kamu 3 alasan kenapa kamu harus mengasuransikan keluarga kamu. Sebelum terlambat dan kamu menyesal, tonton video ini sampai habis ya. Karena ini pasti akan berguna banget buat kamu dan keluarga kamu. Nggak cuma bikin kamu tenang, tapi memastikan keluarga kamu dan masa depan mereka aman. Nama saya Yaskya Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Ada 3 hal yang memicu saya bikin video ini. Yang pertama, saat saya renungan pagi, ayat bacaannya itu Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini renungannya ngebahas soal umur manusia yang singkat. Dan kita harus menggunakan hari-hari yang ada dengan bijaksana. Yang kedua, saya habis nonton podcastnya Prof. Renald Kasali yang ngebahas soal industri asuransi di Indonesia saat ini. Pak Beni Warowuntu, Direktur Utama PT Indonesia Re, mengatakan bahwa dari 100 orang Indonesia, hanya 32 orang yang tahu apa itu asuransi dan hanya 16 orang saja yang menggunakan asuransi. Sebuah fakta yang membuat saya merasa sedih. Karena ini artinya banyak banget keluarga yang hidupnya nggak aman. Dan yang ketiga, pas saya makan siang, di hari yang sama, teman saya ada yang ngobrol soal asuransi sama saya. Dan dia ngerasa bahwa asuransi itu nggak penting dan dia nggak butuh asuransi. Ketiga hal ini nyadarin saya kalau pengetahuan kita soal asuransi itu masih minim. Padahal asuransi itu adalah salah satu fondasi dalam membangun keluarga. Dari sini saya ngerasa perlu untuk ngasih tahu 3 alasan wajib ini supaya kalian nggak nganggap sepele soal asuransi dan membiarkan keluarga kalian terlantar tanpa perlindungan. Alasan yang pertama adalah kita pasti mati. Sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, kalau kita meninggal, keluarga kita nggak cuma kehilangan sosok kita, tapi juga kehilangan sumber penghasilan utama. Coba deh kamu bayangin apa jadinya keluarga kamu kalau kamu nggak ada. Gimana mereka makan, sekolah, bayar biaya sehari-hari. Istri dan anak kamu jadi terpaksa harus bekerja. Sekolah anak-anak jadi terbengkalai. Dan masih banyak lagi kekacauan yang muncul karena kehilangan kamu. Jangan sampai karena kelalaian kamu mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi, membuat keluarga kamu hidup dalam ketidakpastian. Kita berkali-kali mengingatkan betapa singkatnya hidup kita. Mungkin kamu yang nonton video ini juga sedang ditegur sama Tuhan untuk mempersiapkan kematian. Saya tahu topik ini bukan sesuatu yang nyaman untuk dibicarakan. Tapi kenyataannya masih banyak banget orang yang belum mempersiapkan kematiannya. Saya sendiri baru tersadarkan di umur 23 tahun. Sebelumnya nggak ada yang ngajarin saya untuk mempersiapkan kematian. Waktu saya orientasi karyawan baru, bos saya nanya, "What is your obituary?" Atau artinya kalau kamu meninggal, berita duka cita seperti apa yang mau tertulis? Sejak saat itu, saya mulai memikirkan makna hidup dan mulai mempersiapkan kematian. Saya menggunakan asuransi untuk pengganti income, biaya pemakaman, dan juga warisan bagi anak dan istri saya. Memiliki asuransi yang tepat bisa memberikan kepastian bahwa mereka bisa hidup dengan tenang. Setidaknya saat saya pergi, keluarga saya tidak mengalami kesulitan keuangan dan harus meminjam ke sana kemari. Alasan yang kedua adalah karena kita pasti sakit. Nggak ada satupun dari kita yang bisa menjamin kalau kita akan selalu sehat. Meskipun kita udah coba hidup sehat, olahraga, jaga makan, kita tetap nggak bisa memastikan kalau kita pasti 100% nggak akan sakit. Seiring bertambahnya usia, resiko kita terkena penyakit pun semakin meningkat. Bahkan orang muda yang sehat dan berolahraga pun
bisa tiba-tiba kena sakit atau mengalami kecelakaan. Terkadang bukan cuma sakitnya aja yang jadi masalah, tapi efek lain dari sakit itulah yang jadi masalah juga. Contohnya ayah saya, semenjak beliau sakit jantung, kesehatannya terus menurun. Dia harus hidup dengan obat-obatan dan sekarang jadi nggak bisa bekerja. Belum lagi biaya rumah sakit yang sangat mahal. Dulu karena nggak punya asuransi, keluarga kami nggak mau ke rumah sakit karena takut dengan biayanya. Contohnya keponakan saya belum lama ini dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Biaya yang dihabiskan mencapai 30 juta rupiah. Untungnya semua itu ditanggung sama asuransi. Contoh yang lainnya ada nasabah dari teman saya. Tangannya dia kena cutter pas lagi buka paket dari online shop. Alhasil karena pendarahan dia harus dilarikan ke UGD. Dan biaya perawatannya adalah 20 juta tanpa menginap. Alhasil paketnya jadi paket termahal yang pernah dia beli. Dan masih banyak lagi cerita tentang biaya rumah sakit yang mahal. Ditambah lagi sejak tahun 2022, kenaikan biaya medis di Indonesia sudah mencapai 35% dan masih terus bertambah di tahun 2024 ini. Di Amsal 27 ayat 12, Alkitab mengingatkan kita, orang bijak melihat bahaya dan berlindung. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu menerima akibatnya. Kita tahu bahwa sakit adalah bagian dari hidup dan biaya rumah sakit tiap tahunnya akan semakin mahal. Maka dari itu kita perlu jadi bijak dan mempersiapkan perlindungan keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, melindungi keluarga kita itu adalah sebuah kewajiban. Dan kita pasti pengen memberikan yang terbaik, bukan? Makanya pastiin keluarga kamu dan kamu punya asuransi kesehatan dan sakit kritis. Supaya kamu tetap bisa tenang dan gak perlu takut soal tagihan rumah sakit yang mahal dan biaya sehari-hari setelah kamu sakit. Alasan yang ketiga adalah karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit dan kapan kita akan meninggal. Musibah bisa datang kapan aja. Kecelakaan, bencana alam, kehilangan pekerjaan, semua bisa terjadi tanpa ada peringatan. Kita nggak pernah bisa menghindari musibah, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita dan keluarga supaya dampaknya tidak menghancurkan keluarga kita. Pengkhotbah 11 ayat 2 berkata, berikanlah bagianmu kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas kamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk membagi resiko kita. Don't put all your eggs in the same basket. Prinsip ini nggak cuma berlaku di investasi. Kita juga harus membagi-bagi resiko kita supaya kalau musibah terjadi sama kita, masih ada telur yang tersisa untuk kita nikmati. Kita harus bijak dalam mempersiapkan perlindungan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 tahun lagi, bulan depan, atau bahkan besok. Dan buat kamu yang masih nunda-nunda untuk ngambil asuransi untuk keluarga kamu, inget ya, di asuransi waktu bukanlah teman. Semakin lama kita menunda, semakin mahal biaya premi asuransi. Dan kalau kamu sakit dan telat masuk asuransi, pengajuan asuransi kamu pun bisa ditolak. Kita harus sadar bahwa waktu kita ini terbatas. Rencanain dari sekarang. Persiapin keluarga kamu. Mulai dari kapan punya anak, kapan anak sekolah dan kuliah, hingga masa pensiun kamu. Jangan sampai keluarga kita mengalami kesulitan karena kita kurang persiapan. Kita sangat bisa mempersiapkan masa depan kita. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan asuransi. Dengan memiliki asuransi, setidaknya kita bisa tidur tenang. Karena kita tahu kalau musibah tiba-tiba terjadi, ada asuransi yang akan melindungi. Jadi ingat ya, kamu harus mulai memikirkan mengasuransikan keluarga kamu.
Karena kita pasti meninggal, kita pasti sakit, tapi kita nggak tahu kapan semua itu akan terjadi. Makanya penting banget kita mempersiapkan semuanya sebelum itu terjadi. Semoga bapak-bapak yang nonton tercerahkan ya. Ajak ngobrol istri, persiapin masa depan kalian, atau mulai cari-cari asuransi. Dan untuk ibu-ibu, toel bapaknya, share video ini ke bapak biar kalian bisa mempersiapkan masa depan keluarga kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen ya di bawah. Like, subscribe, dan share video ini juga ya. Tonton video saya yang lainnya juga ya, pasti berguna banget buat kamu. Nama saya Yeskel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.